Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Anugraha. Saya adalah seorang mahasiswa di jurusan Prodi Manajemen Institut Bisnis Muhammadiyah di Bekasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait tentang perencanaan bisnis. Apa itu perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis itu sebenarnya adalah suatu perencanaan yang dibuat untuk menjalankan satu bisnis. Mungkin sebagian dari kita sudah memiliki ide dan sebagian lagi mungkin masih bingung mau mulai dari mana. Nah, disinilah pentingnya suatu perencanaan bisnis, karena bisnis tanpa rencana itu ibarat kata seperti naik kapal tanpa adanya kompas. Bisa jadi kita jalan, tujuan arahnya kemana, dan kita tidak tahu. Bisa jadi kelihatannya sibuk, tapi akhirnya muter-muter di tempat yang sama. Saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sebentar. Kita memiliki ide bisnis jualan kopi misalnya. Tanpa rencana, ya mungkin aja kita bisa langsung sewa kios, beli alat, stok biji kopi, kemudian kita buka. Tapi dalam 3 bulan kemudian, pelanggan sepi, biaya jalan terus, kita mulai bingung, ya bahkan mikir mau tutup juga bagaimana gitu. Apa yang salah? Bukan idenya, tapi cara mengeksekusinya. Nah, dengan membuat satu perencanaan bisnis yang tepat, itu kita bisa memahami peluang dan resikonya seperti apa, mengelola sumber dayanya dengan efisien, ketiga meyakinkan investor atau mitra bisnis kita sendiri, dan yang keempat adalah mengukur apakah ide kita layak untuk dilanjutkan atau perlu diubah dari awal. Lalu apa saja isi dari sebuah perencanaan bisnis? Sebuah rencana bisnis yang baik itu biasanya terdiri dari beberapa elemen utama. Saya akan menguraikan satu persatu dan nanti rekan-rekan bisa mulai menyusunnya sendiri. Satu, executive summary. Di dalam executive summary ini sebenarnya adalah bagian pembuka, walaupun ditulis terakhir dan tapi letaknya paling depan. Dan isinya biasanya memberikan gambaran singkat terkait bisnis kita itu seperti apa produknya, siapa targetnya, keunggulannya apa, dan apa tujuan jangka panjangnya. Ini seperti di trailer film, dan bisnis kita harus jelas, singkat, dan menarik. Kedua adalah deskripsi bisnis. Di sini kita jelaskan lebih dalam tentang masalah apa yang ingin kita selesaikan, apa solusi yang kita tawarkan, lalu apa visi misi dari bisnis kita. Contoh, ketika kita mau buka bisnis makanan sehat untuk pekerja kantoran misalnya, masalahnya adalah mereka sibuk dan susah dengan makanan sehat, ya. Dan solusinya adalah ya catering sehat yang cepat, praktis, dan terjangkau. Ketiga, analisa pasar atau market analysis. Nah, ini adalah bagian yang cukup penting dan jangan sampai kita jualan ke pasar yang nggak ada yang kita tahu. Ya, untuk melakukan analisa pasar, kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa target pasar kita, seberapa besar pasar itu, apa tren dan kebiasaan konsumennya, dan siapa pesaing kita, serta apa keunggulan kita. Ingat, menjual produk bagus ke orang yang salah, hasilnya akan tetap gagal. Berikutnya adalah hal yang tak kalah pentingnya, yaitu rencana pemasaran atau marketing plan. Sekarang yang kita bahas adalah bagaimana orang tahu dan tertarik untuk membeli produk kita. Di sini kita akan mengatur strategi promosi, apakah bisa melalui media sosial, reseller, website, atau komunitas. Kemudian, apa nilai jual unik dari produk kita? Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan pelanggan yang kita tidak bisa berharap produk ini terjual sendiri, bukan? Jadi kita harus aktif mengkomunikasikan nilai dari produk kita itu sendiri. Poin kelima yaitu rencana operasional atau operational plan. Nah, ini yang sering dilupakan, tapi penting banget. Bagaimana proses bisnis akan berjalan sehari-hari, siapa yang bertanggung jawab, dan mengerjakan apa. Di mana lokasi bisnisnya, butuh karyawan berapa, atau alat apa atau teknologi apa yang dibutuhkan. Ini membuat bisnis kita lebih terstruktur, efisien, dan scalable. Poin kelima yaitu rencana operasional atau operational plan. Nah, ini yang sering dilupakan, tapi penting banget.
Bagaimana proses bisnis akan berjalan sehari-hari, siapa yang bertanggung jawab dan mengerjakan apa, di mana alokasi bisnisnya, butuh karyawan berapa, atau alat apa atau teknologi apa yang dibutuhkan. Ini membuat bisnis kita lebih terstruktur, efisien, dan scalable. Berikutnya, yang terakhir adalah rencana keuangan atau financial plan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan dari suatu usaha, tapi sangat krusial, yaitu uang. Berapa modal awal yang dibutuhkan, dari mana sumber dananya, bagaimana proyeksi pendapatan dan pengeluaran 6 bulan ke depan, kapan balik modal, dan kapan untungnya. Ingat, angka adalah bahasa kepercayaannya investor. Tanpa data keuangan yang jelas, ide sebagus apapun akan sulit dipercaya. Saya Firman Anugraha, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Anugraha, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.